Setelah selesai, Handi ingin terbang, tetapi kulitnya sangat berubah dan tubuhnya bergetar beberapa kali. Dia hampir jatuh dari udara. Bagaimana ini mungkin? Perasaan spiritualku sangat lelah. Aku hampir melukai jiwaku. Handi dengan cepat melihat ke dalam dirinya dan wajahnya memucat. Dia menghabiskan hampir seluruh indera spiritual kelas tempering spasialnya dalam pertempuran dan tidak merasakannya sedikit pun. Mungkinkah? Handi diingatkan tentang penggunaan kumbang pemakan emas baru-baru ini dan wajahnya menjadi tidak sedap dipandang. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memanggil seekor kumbang. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang di dekatnya. Dia segera mengintip indera spiritualnya dan segera dia berdiri diam karena terkejut. Pada saat yang sama dia melepaskan kumbang, indera spiritualnya perlahan-lahan dikonsumsi. Meskipun tidak tampak berbahaya, itu hanya hasil dari satu kumbang pemakan emas. Jika dia memerintahkan lebih dari 1000 kumbang, mereka akan lebih banyak mengkonsumsi indera spiritualnya. Dengan indera spiritualnya yang luas, dia hampir tidak dapat mempertahankannya selama 5 menit. Yang lebih menakutkan adalah dia bahkan tidak menyadari pembuangan yang sangat besar ini. Hani merasa murung. Kegembiraan yang dia rasakan dari menyaksikan kekuatan kumbang pemakan emas sebagian besar hilang. Meskipun dia memiliki 8.000 kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang, jika dia melepaskan banyak dari mereka, dia takut indera spiritualnya akan mengering sebelum kumbangnya menghadapi musuh. Cukup mengherankan, kumbang-kumbang itu tidak menguras indera spiritualnya ketika mereka belum sepenuhnya matang. Itu membuatnya bingung. Dia tidak bisa mengabaikan perkembangan mendadak ini. Setidaknya dia harus menemukan apa yang menyebabkan ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani menggunakan kumbang dalam pertempuran. Dengan mengingat hal itu, dia melambai pada kumbang. Kumbang itu berputar-putar di udara sebelum mendarat di telapak tangannya. Dia melepaskan seutas indera spiritualnya dan membungkusnya di sekitar kumbang. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengambil napas pendek dan menyipitkan matanya untuk berpikir. Tiba-tiba, sesuatu muncul di benaknya, dan dia melambaikan tangannya. Kumbang itu terbang kembali ke udara, dan dia membungkus indera spiritualnya di sekitarnya sekali lagi. Sesaat kemudian, wajahnya sangat berubah. Indera spiritual yang melingkari tubuh kumbang secara bertahap menjadi lebih lemah dan terus memasuki tubuh kumbang besar itu. Hani sekarang menyadari segalanya. Alasan mengapa indera spiritualnya menurun adalah karena kumbang pemakan emas yang dewasa mengkonsumsinya saat mereka terbang. Tidak heran mengapa indera spiritualnya menjadi terkuras sedemikian rupa tanpa dia sadari. Setelah tahu masalahnya, dia mengerutkan kening dalam pikiran untuk waktu yang lama, dan merasa bahwa dia tidak bisa memberikan jawaban yang baik. Meskipun kelelahan indera spiritualnya hanya sementara, biasanya dapat dipulihkan dengan istirahat sehari. Akan berakibat fatal jika ini terjadi dalam pertempuran. Terlepas dari teknik rahasia atau harta sihir, mereka membutuhkan sejumlah besar indera spiritual untuk menopang mereka. Sampai dia bisa menemukan metode untuk menyelesaikan ini, dia akan menyimpan kumbang sebagai langkah cadangan. Namun melihat kumbang saja sudah cukup untuk menakuti bayangan merah. Sepertinya bahkan di dunia roh, kumbang pemakan emas memiliki reputasi yang benar-benar terkenal. Peringkat serangga eksotis yang dia peroleh dari kultivator jalan iblis di dunia fana tidak lagi relevan di mata Handi. Mengingat itu pengalaman seorang kultivator tingkat rendah, sangat mungkin ada banyak kesalahan. Peringkat itu sangat tidak berguna di alam roh. Kekuatan kumbang pemakan emas yang sepenuhnya matang jauh melampaui harapan Hanli. Dengan pemikiran itu, Hani tidak berani berlama-lama dan segera memastikan posisinya sebelum terbang. Jika yang lain tidak mati, kemungkinan besar mereka akan muncul di titik pertemuan. Meskipun penanda spiritual yang mereka tempatkan satu sama lain telah menghilang, mereka memiliki metode kontak lain. Selama mereka tidak terlalu jauh dari yang lain, mereka bisa membangun hubungan timbal balik. 2 minggu kemudian, garis biru diam-diam terbang melintasi langit gurun. Itu tentu saja adalah Hanli. Dalam 2 minggu, Hani tidak menemukan apapun, juga tidak ada lagi makhluk suku bayangan yang mengejarnya. Seolah-olah bayangan merah telah ditakuti oleh kumbang pemakan emas. Dengan hatinya yang tenang, dia memusatkan pikirannya pada perjalanan.
Saat dia melanjutkan perjalanan, indera spiritualnya yang kelelahan dipulihkan hingga selesai. Pada saat itu, dia mengutak-ngatik botol batu giok yang mengkilap. Kata-kata pil pembersih bumi terukir di permukaan botol dalam tulisan kuno. Itu berisi semua pil pembersih bumi yang diberikan kepadanya oleh kota surga dalam. Itu adalah salah satu hadiahnya untuk mengambil misi berbahaya. Mereka mengatakan selama dia membantu yang lain dalam menyelesaikan misi, dia akan diberikan kebebasan penuh. Bukan hanya dia, tetapi kultivator naik lainnya yang melakukan misi berbahaya juga diberi pil pembersih bumi yang cukup. Tetapi untuk melindungi mereka dari meninggalkan misi atau dengan setengah hati melakukan misi, botol obat memiliki batasan yang kuat yang ditempatkan pada botol. Jika mereka berusaha untuk melanggar pembatasan secara paksa, botol akan pecah dan menghancurkan pil yang dikandungnya. Selama dia menyelesaikan tugasnya, dia akan dikirimi jimat segudang jarak untuk membubarkan pembatasan. Setelah beberapa metode verifikasi tentu saja. Hani mengelus botol itu sejenak dan ekspresinya bergerak. Cahaya spiritual tiba-tiba melintas dari tangannya dan dia menyingkirkan botol itu. Pada waktu yang tidak diketahui, sekawanan bangau raksasa telah muncul di hadapan Hani. Mereka memiliki sayap kuning muda dan kutil ungu di kepala mereka. Burung-burung dengan jelas menemukan Hani dan memekik saat mereka menukik ke arahnya dari berbagai arah. Saat burung-burung semakin dekat, Hani menghela nafas. Cahaya memancar dari tubuhnya dan dia menghilang. Sesaat kemudian, dia muncul di tengah sekelompok 30 burung kuning. Sebelum Hani mengambil tindakan apapun, jubah cahaya berkilauan muncul di sekelilingnya. Jubah itu menyala liar dan busur petir emas perak yang tak terhitung jumlahnya muncul, benar-benar menyelimuti area 300 meter di sekitarnya. Dengan gemuruh guntur yang mencengangkan, kilat emas dan perak menyambar keras, menguapkan burung-burung di dekatnya dalam sekejap. Udara di sekitarnya dibiarkan bersih. Hani tanpa ekspresi melihat sekelilingnya dan melanjutkan perjalanannya. Pilar-pilar raksasa yang setengah patah dan sisa-sisa dinding batu setinggi 3 meter menunjukkan dengan jelas bahwa itu bukan konstruksi biasa, karena itu masih tetap berdiri meskipun bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di jantung reruntuhan, ada seorang wanita berjubah hitam duduk di tembok. Ada juga seorang pemuda berjubah ungu yang mondar-mandir. Mereka berdua diam dan memasang ekspresi serius. Keduanya adalah Xiaohong dan Long Dong. Wajah pemuda itu tampak biasa saja. Tampaknya dia dengan cepat pulih dari sejumlah besar esensi darah yang telah dia bakar untuk membebaskan diri dari pengejarnya. Tidak diketahui apakah itu hasil dari obat-obatan atau melalui semacam teknik rahasia. Kalau tidak, biasanya butuh beberapa tahun untuk pulih setidaknya. Sesaat kemudian, keduanya merasakan sesuatu, dan mereka berbalik untuk melihat ke langit. Mereka melihat kabut emas muncul secara diam-diam dan terbang ke arah mereka. Itu berkedip beberapa kali, dan cahaya memudar untuk mengungkapkan wanita muda berjubah putih. Kakak Xiao, rekan Daoislong, apakah kalian menunggu lama? Saya melihat bahwa kalian berdua baik-baik saja. Wanita muda itu terkekeh. Dia tidak tampak terluka sedikit pun. Xiaohong memaksakan senyum dan kilatan kegembiraan muncul dari wajah Long Dong. Pemuda itu menghela nafas dan berkata, "Saya tahu bahwa Nonasi cukup pintar dan tidak akan terjadi apa-apa padamu. Masih ada 2 orang lagi yang belum muncul. Pada hari itu, saya khawatir mereka telah berbuat lebih banyak kepada saudara Li setelah dia ditangkap. Adapun saudara Han, dia belum menghubungi kami. Aku takut sesuatu telah terjadi padanya dalam pengejaran suku bayangan." Wanita muda itu perlahan-lahan melayang turun dari langit dan berdiri di depan keduanya. Dia dengan santai berkata, "Saudara Li mungkin ditangkap, tetapi rekan Taoisan tidak sesederhana itu. Sebaiknya kita menunggu beberapa hari lagi." Xiaohong dengan malu-malu berkata, "Tunggu beberapa hari lagi. Ini adalah waktu tahun di mana badai pasir Cakrawala Selatan berada pada titik terlemahnya. Jika kita melewatkannya, kita akan kehilangan terlalu banyak waktu. Kita hanya bisa menunggu paling lama 2 hari lagi." 2 hari sudah cukup. Wanita berjubah putih itu tidak banyak bicara dan langsung setuju. Segera setelah itu, dia duduk di sudut yang bersih dan bermeditasi.
Saat setengah hari perlahan berlalu, dengungan terdengar dari langit dan menarik perhatian ketiga kultivator. Ekspresi mereka sedikit berubah dan mereka saling melirik. Longdong berkata, "Aku akan mengaktifkan pelat lokasi." Betapa beruntungnya tidak ada yang terjadi pada saudara Han. Segera setelah itu, dia mengguncang lengan bajunya dan pelat mantra biru muncul di tangannya. Dia memukulnya dengan segel mantra. Itu menyala terang dan Longdong menutup tangannya. Piring itu kemudian menghilang. Setelah itu selesai, dia berdiri dan memegang tangannya di belakang punggungnya. Beberapa jam kemudian, garis biru diam-diam muncul. Itu melintas beberapa kali dan muncul di depan tiga kultivator. Itu berputar di udara dan cahaya menghilang untuk mengungkapkan Hanli. Longdong tersenyum. "Saudara Han, baguslah kamu baik-baik saja. Untung kita semua berhasil lolos dari penyergapan suku bayangan. Beruntung juga kamu baik-baik saja." Hani menyapu pandangannya melewati mereka dan tersenyum. Xiaohong dengan tenang mengusulkan, "Karena saudara Han telah tiba, ayo pergi. Jika kita lambat, kita akan terjerat dengan suku bayangan." Yang lain setuju. Setengah hari kemudian, kelompok itu terbang dan bepergian dengan penuh perhatian. Kali ini, mereka terbang ribuan kilometer sebelum perlahan memasuki badai pasir. Setelah melakukan perjalanan langsung sejauh 1000 kilometer, Longdong yang memimpin tiba-tiba berhenti. Segera setelah itu, anggota kelompok lainnya mendengar transmisi suara darinya. "Kita telah tiba di Cakrawala Selatan." Kalau bukan karena dua manik-manik penstabil angin yang mereka berikan kepada kita, saya khawatir bahkan kultivator tempering spasial tidak akan berani terburu-buru ke sini. Dengan manik-manik ini, kita bisa masuk dengan aman. Namun, semua orang harus berhati-hati dengan naga angin yang tinggal di sini. Jika kita tidak sepenuhnya berhati-hati, kita akan kebetulan bertemu satu, meskipun Cakrawala Selatan sangat besar. Xiaohong menambahkan dengan ekspresi serius. Rekan Taois juga perlu berhati-hati terhadap bahaya lain yang ada. Lagi pula, suku bayangan sudah menunggu kita di luar. Mereka juga bisa berada di dalam. Jika kita benar-benar menemukan sesuatu, kamu harus bergantung pada dirimu sendiri untuk bertahan hidup. Hani tidak bereaksi terhadap kata-kata mereka. Matanya hanya bersinar biru saat tatapannya menembus badai pasir yang lebar. Dia mampu melihat ke kejauhan. 50 km jauhnya, sebuah pertanda yang tak terbayangkan tiba-tiba muncul. Di ujung cakrawala yang luas, dia melihat langit hitam, bumi kuning, dan garis putih tepat di antaranya. Garis putih itu seolah tak berujung dan terbentang sejauh mata memandang. Tapi karena terlalu jauh, gambarnya tidak jelas. Hani mengangkat alisnya dan cahaya spiritual memudar dari matanya. Pada saat itu, rombongan melanjutkan penerbangan mereka dan menuju ke area yang ditandai pertanda. Beberapa saat kemudian, kelompok itu melihat sesuatu yang aneh. Awalnya, kabut hitam bergolak di langit dan angin kuning menyerbu di bawahnya. Sebuah saluran besar cahaya putih muncul di tempat mereka bersentuhan. Kemudian, kabut hitam dan angin kuning berpisah untuk mengungkapkan celah. Tidak peduli seberapa banyak kabut hitam dan pasir kuning bertiup ke celah, semuanya menghilang, seolah-olah mereka memasuki jurang maut. Itu Cakrawala Selatan, sangat menarik. Wanita muda berjubah putih itu tersenyum melihat pemandangan itu. Longdong memeriksa adegan itu sejenak dan dengan cemberut berkata, "Ayo pergi." Badai pasir berada pada titik terlemahnya. Jika kita menunggu beberapa hari lagi, kita harus menghabiskan banyak usaha hanya untuk sampai ke pintu masuk. Segera setelah itu, dia membalik tangannya dan manik biru seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dia menjentikan jarinya dan manik itu berputar sebelum menyusut beberapa kali. Longdong lalu menelannya. Yang lain mengeluarkan manik yang sama dan menelannya dengan cara yang sama. Lapisan cahaya aneh mengelilingi tubuh mereka, dan segera angin kencang menyapu melewati mereka. Ketika angin kencang menyentuh cahaya yang berkilauan, angin kencang tampak menghilang. Itu adalah manik penstabil angin yang secara khusus disiapkan oleh eselon atas kota surga dalam untuk mereka. Tanpa pertimbangan lebih lanjut, kelompok sudah lepas landas, tiba 3 km jauhnya dari kaki langit. Tanpa menggunakan cahaya terbang mereka, kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Beberapa garis cahaya melintas saat mereka ditarik ke dalam celah.
Begitu Hani memasuki celah itu, dia merasakan kekuatan yang menarik itu menghilang dan kebebasannya dipulihkan. Namun, bilah angin putih yang tak terhitung jumlahnya kemudian muncul, dan dia mendengar pekikan es yang tajam. Di dalam celah, angin sangat kencang. Jika bukan karena manik-manik penstabil angin yang mereka konsumsi, mereka akan segera melepaskan harta sihir mereka untuk melindungi diri mereka. Itu akan menghabiskan cukup banyak kekuatan sihir. Sekarang, bilah angin menghilang saat bersentuhan dengan cahaya berkilau. Hani menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan menemukan bahwa indera spiritualnya tidak dapat meninggalkan tubuhnya. Dia hanya bisa menggunakan mata roh penglihatan terangnya untuk melihat 300 meter di sekelilingnya. Adapun yang lain, mereka telah menghilang dari pandangannya. Dia mengurutkan kening. Tanpa ragu-ragu, cahaya di sekelilingnya bersinar terang dan dia melesat maju dalam garis biru, menghilang ke dalam badai. Beberapa hari kemudian, pintu masuk ke cakrawala tiba-tiba bersinar dengan cahaya, dan 2 garis cahaya terbang ke dalamnya. Cahaya memudar untuk mengungkapkan 2 kultivator parubaya bersulam. Mereka berpakaian sama, dan ada pita ungu yang dikenakan di kepala mereka. Sebuah cahaya bersinar terpancar dari mata mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, keduanya memiliki wajah yang agak mirip dengan Longdong. Namun, salah satu dari mereka agak pucat. Sementara yang lain memiliki jubah robek, seolah-olah mereka telah melalui pertempuran. Keduanya dengan hati-hati memeriksa celah besar, dan mereka berbicara dalam transmisi suara. Kemudian mereka memasuki celah. Tidak lama kemudian, bayangan merah memasuki badai pasir, tetapi berhenti di depan kaki langit. Itu dengan marah mengeluarkan lolongan kemarahan saat terbang berputar-putar sebelum kembali. Segera tidak ada orang lain yang muncul selain dari angin yang menderu. Beberapa bulan kemudian di puncak gunung hijau kecil, Hanli berdiri sendirian di atas batu besar. Dia melihat ke kejauhan. Sekitar 10 km jauhnya dari gunung kecil itu ada hutan raksasa yang tak berujung. Hutan itu sebenarnya aneh. Terlepas dari jenis pohonnya, daunnya akan membawa beberapa desain hitam. Dari kejauhan, itu menyebabkan semua daun tampak hitam dan hijau. Lokasi adalah tujuan Hanli. Itu adalah lokasi perbatasan terjauh suku kayu, hutan daun hitam. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Hani menarik pandangannya dan mengerutkan kening sambil berpikir. Perjalanannya melalui Cakrawala Selatan membutuhkan banyak waktu, tetapi berjalan lancar. Dia tidak menemukan kejutan, namun 3 lainnya belum tiba, membuatnya agak khawatir. Mereka tersesat atau mengalami kecelakaan. Dia muncul dari kaki langit beberapa hari sebelumnya dan tidak bertemu siapapun sejak itu. Setelah pertimbangan hati-hati, dia memutuskan untuk tidak lagi menunggu dan melangkah maju. Dalam perjalanan, dia menemui beberapa masalah kecil, bahkan memusnahkan beberapa gelombang makhluk pohon tingkat rendah sebelum tiba di gunung. Sebelumnya, pemuda bertanda darah dan Xiaohong telah memberi mereka rincian tugas mereka. Hani jelas mengerti apa yang harus dia lakukan. Menurut apa yang dikatakan, orang-orang yang dikirim ke suku kayu termasuk Hani berstatus tinggi. Tujuan mereka adalah untuk menyembunyikan diri mereka secara mendalam di hutan daun hitam dan mengumpulkan informasi saat mereka tetap tersembunyi. Setelah itu, mereka akan mengamati pergerakan suku kayu dan melihat apakah ada pergerakan besar. Misinya terdengar sederhana, tetapi setengah dari bahayanya adalah mencapai wilayah suku kayu melalui hutan belantara. Bahaya lainnya adalah tetap tidak terdeteksi di hutan daun hitam. Dari suku-suku di sekitarnya, suku kayu memiliki kontak paling sedikit dengan manusia. Mereka hanya akan tahu apa yang terjadi dengan suku kayu dari apa yang mereka kumpulkan dari hutan daun hitam. Manusia dan iblis membutuhkan informasi tentang mereka, atau mereka tidak akan berani berperang melawan suku kayu. Hani diam-diam menunggu di sana selama sebulan dan tidak melihat ada orang lain yang datang. Batas waktu untuk memulai tugas semakin dekat. Dengan tenggat waktu yang semakin dekat dan kemungkinan pertemuan dengan masalah, dia tidak bisa lagi tinggal di sana. Hani merenung lama sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang jauh. Itu adalah 4 matahari yang telah bersinar selama 3 bulan. Segera langit akan menjadi gelap.
Menurut informasinya, makhluk suku kayu secara bawaan tidak memiliki panca indera. Ketika mereka bersentuhan dengan musuh, mereka mengandalkan kesadaran spiritual mereka. Karena itu, para kultivator tingkat tinggi yang memberi mereka tugas ini memberi mereka saran. Ketika mereka memasuki hutan daun hitam, akan lebih baik untuk bergerak di malam hari dan tetap bersembunyi di siang hari. Lebih aman seperti itu. Hani melihat lagi ke hutan yang jauh dan akhirnya memutuskan sendiri. Terlepas dari apakah yang lain akan tiba, dia bertekad untuk membuka kunci botol pil pembersih bumi. Dia takut dia harus menyelesaikan misi sendirian. Setelah memutuskan sendiri, Hani segera duduk di atas batu dan menutup matanya. Beberapa jam kemudian, langit menjadi redup. Hani menunggu sampai hutan gelap dan sunyi seperti predator yang menunggu mangsa. Hani membuka matanya dan tiba-tiba melesat ke depan dalam semburan cahaya. Kemudian dalam sekejap, cahaya menjadi redup tanpa cahaya. Dia membentuk gerakan mantra dan tubuhnya berubah menjadi kabur, seolah-olah dia hanya ilusi. Sebenarnya, Hani sudah menggunakan teknik penyembunyian pada saat dia berada di udara. Di bawah penutup malam, dia perlahan berjalan ke depan. Puluhan kilometer jauhnya, Hani terbang setenang mungkin. 1 jam kemudian, dia muncul di tepi hutan. Dengan hamparan hutan yang tak berujung, mustahil baginya untuk melewati setiap lokasi dengan makhluk suku kayu. Namun, Hani tidak berani mengambil resiko. Biasanya dikatakan bahwa di dalam lingkungan pengaruh suku kayu selalu ada pohon roh pengayak mimpi. Itu adalah satu-satunya pohon pelindung suku kayu. Itu memiliki jangkauan kendali dan memerintahkan sejumlah pohon lainnya. Itu juga memiliki berbagai kemampuan tak terbayangkan lainnya. Tentu saja, setiap pohon pengayak mimpi memiliki ukuran area berbeda yang dapat mereka pantau dan jumlah pohon berbeda yang dapat mereka perintah. Pohon pengayak mimpi di hutan daun hitam sudah dipastikan oleh para pengintai dari kota surga dalam. Karena hutan daun hitam berada di perbatasan tanah suku kayu, pohon pengayak mimpi sangat waspada dan memiliki area pemantauan yang luas, memenuhi berbagai tempat di hutan. Tetapi di sisi lain, pohon pengayak mimpi tidak mengendalikan sejumlah besar pohon. Juga, mereka hanya bisa merasakan keberadaan pada tahap tempering spasial dan di atasnya. Tentu saja, jika ada suku asing yang berani terbang di atas hutan dan luput dari perhatian pohon pengayak mimpi, akan ada makhluk suku kayu lain yang akan merasakannya. Oleh karena itu, Hani tidak hanya sepenuhnya menyembunyikan auranya, tetapi bayangan kosong selalu muncul dimanapun kakinya menyentuh tanah. Begitu dia memasuki hutan, dia menjadi kabur yang tak terlihat. Dengan kekuatan sombong dari tubuh daging Hani, dia menggunakan transformasi 9 angin dan langkah pergeseran asap bersama-sama untuk menjadi keberadaan seperti hantu. Dia tampak berkedip dalam penampilan dengan setiap langkah dan memperlakukan 50 km jauh ke dalam hutan dalam sekejap mata. Saat Hani mendengar angin bersiul melalui telinganya, dia dengan tenang merenung. Menurut rincian misi, jika semuanya berjalan lancar, dia akan tiba di lokasi yang ditentukan dalam 3 hari. Selama dia memperoleh informasi, misinya sebagian besar sudah selesai. Mencari tahu informasi lebih lanjut tentang suku kayu hanyalah pelengkap. Sebenarnya, itu tidak akan menjadi masalah jika dia tidak melakukan apa-apa lagi pada saat itu. Dia berhenti sebentar dan kabur, anehnya menghilang dari atas pohon besar. Sementara itu, langkah kaki berat terdengar dari depannya dan perlahan mendekati arahnya. Sepertinya itu adalah makhluk raksasa. Pada saat itu, Hani sudah menyembunyikan dirinya di dedaunan yang sangat lebat dan tetap diam. Sesaat kemudian, 2 binatang seperti kera hijau setinggi 30 meter dengan berani lewat. Masing-masing membawa cabang tembaga besar. Pada pandangan pertama, 2 binatang besar itu tampak seperti kera raksasa. Tapi bulu hijau mereka sangat panjang dan mereka memiliki 3 mata hitam. Mereka terus-menerus berkedip-kedip karena kewaspadaan. Hani dengan tenang mengamati mereka saat mereka berjalan melewatinya. Setelah mereka lebih jauh, dia kabur dan tiba di pohon yang jauh. Ketika dia melihat mereka menghilang, sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Kedua binatang yang berpatroli itu bukanlah makhluk suku kayu. Mengapa mereka muncul di hutan? Mereka cerdas karena mereka membawa garpu tembaga besar. Mungkinkah itu suku lain yang tidak dikenal?
Setelah beberapa pemikiran, Hani tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Menurut apa yang dia ketahui, suku kayu sangat xenofobia. Mereka tidak akan membiarkan suku asing lainnya dengan berani berdiri di wilayah mereka. Mungkinkah itu binatang perang yang dibiarkan oleh suku kayu? Pikir Hanli. Yang disebut binatang perang adalah binatang roh dengan nama lain. Seperti manusia dan iblis, melalui teknik rahasia, suku-suku asing ini mampu mengendalikan binatang roh. Suku asing lainnya mengerti bahwa mereka dapat menempatkan binatang purba ke perangkat mereka sendiri setelah melatih mereka dengan obat-obatan atau apapun. Tentu saja, berbagai ras memiliki bakat yang berbeda. Binatang yang bisa mereka latih dan kendalikan berbeda. Tidak semua dari mereka bisa menjinakkan binatang yang sama. Binatang sen berkepala dua dari suku bayangan adalah binatang perang yang kuat yang eksklusif untuk suku mereka. Dia juga menganggap hanya suku bayangan yang memiliki metode untuk menjinakkannya. Adapun suku kayu, dia tidak menyadari bahwa mereka memiliki binatang perang. Mungkinkah ini perkembangan baru? Hani menyimpan pikiran penasaran selama setengah hari sebelum akhirnya menyingkirkan masalah itu. Karena dua binatang dengan bulu hijau panjang melewatinya tanpa menemukannya, dia memperhitungkan dia tidak perlu takut. Akibatnya, tubuh Hani kabur dan dia menghilang. Sehari kemudian di bawah pohon besar di hutan, Hani dengan cemberut menatap 8 binatang berbulu panjang di depannya. Mereka berbeda dari dua binatang mirip kera yang pernah dia lihat sebelumnya. Tidak hanya tubuh mereka yang lebih kecil setengahnya, tetapi tubuh mereka berwarna merah api. Dan tangan berbulu mereka membawa taring serigala hitam berkilau, bukan garpu tembaga. 8 binatang besar itu semuanya memelototi Hani dengan taring yang terbuka. Hani tersenyum. Awalnya dia percaya binatang buas memiliki indera spiritual yang sangat redup. Tetapi ketika sekawanan binatang melewatinya, mereka menemukannya bersembunyi di balik pohon dan segera mengelilinginya. Hani menatap mata ketiga yang menyala hitam di dahi binatang itu dan mengerutkan kening. Dia samar-samar merasakan sesuatu. Ketika dia melihat binatang berambut hijau itu, mata ketiga mereka tertutup. Pada saat itu, 8 binatang merah meraung dan melompat ke arahnya. Mereka dengan ganas mengibaskan taring mereka. Taring mereka segera menyala dalam lapisan cahaya hijau, melepaskan angin kencang ke arah Hanli. Hani mengangkat alisnya, tetapi tidak menunjukkan niat untuk menghalangi mereka. Dia hanya melambaikan lengan bajunya. 8 pedang emas kecil muncul, dan mereka kabur dengan cepat melingkari masing-masing binatang buas. Kepala mereka berguling seperti kubis. Ketika 8 pedang bergetar dan kembali ke Hanli, mayat-mayat itu sudah mengumpulkan darah hijau mereka di tanah. Hani melambaikan lengan bajunya yang lain ke mayat-mayat itu dan melepaskan bola api ke masing-masing mayat. Dalam beberapa derak, tubuh mereka berubah menjadi abu. Hani tanpa ekspresi kabur dan dia meninggalkan serangkaian bayangan saat dia menuju lebih dalam ke hutan. Tetapi tidak lama setelah dia pergi, 2 garis hijau muncul di pohon besar di dekat apa yang terjadi. Mereka adalah mata hijau sepanjang 2 kaki. Mata hijau tanpa emosi melihat sekeliling dan menatap ke arah Hani menghilang.